Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT dan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Doa salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan ciri utama orang-orang Islam ketika hendak memulai ucapan, hendak memulai perkataan yang dengan itu akan diharapkan mendatangkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, dan itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin alam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang dengan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat ulmanya, serta senantiasa berada di dalam sunnahnya, meniti jalan menuju kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan dengan cara mencontoh hidupnya. Dan Allah SWT menegaskan tidak menerima ketaatan seorang hamba, kecintaan seorang hamba, melainkan dengan melalui perantaraan ketaatan dan kecintaannya kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang wajibnya mencintai, mengagungkan Nabi Muhammad SAW sebagai syarat utama untuk kita mendapatkan cinta Allah SWT dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang terhormat Allah, umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai, mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW melebihi kecintaan dan keagungan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam mencintai dan mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW tidak dibolehkan adanya hulu, yakni berlebih-lebihan. Jadi semua itu sudah ditetapkan oleh baginda Nabi SAW sesuai dengan sunnahnya. Nah, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah wajib bagi setiap hamba yang mencintai Allah dan Rasulullah SAW untuk menyempurnakan ibadah. Dan yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi kita Muhammad SAW merupakan teladan bagi seluruh umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang sempurna, yang baik bagi mereka yang menginginkan keridhaan Allah Ta'ala, pertemuan dengan Allah Ta'ala, dan juga kebaikan di hari kiamat, datangnya hari akhir, serta senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Nah, perintah Allah Ta'ala tidak akan bisa sempurna dilakukan oleh seorang hamba, dan tidak ada seorang pun yang bisa menempuh jalan kepada Allah SWT mendapatkan apa yang menjadi kecintaan Allah SWT melainkan dengan cara mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah SWT menegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya. Nah, yang sedemikian ini pernah diungkapkan
oleh para sahabat. Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika dalam suatu majelis begitu, Rasulullah SAW memegang tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar merasa senang, merasa gembira dengan sikap Nabi SAW itu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Yang artinya, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu setelah cinta saya pada diri saya sendiri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik." Tidak wahai Umar. Tidak demikian wahai Umar. Sehingga demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yang di tangan Allah Ta'ala, sehingga diriku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nabi SAW menghendaki hatta walau seseorang itu terhadap dirinya sendiri seharusnya memberikan cintanya kepada Nabi SAW melebihi dari segala-galanya, walaupun pada dirinya sendiri, walaupun kepada orang yang di dekatnya sekalipun, ibunya, bapaknya, anaknya, dan segalanya. Faqala lahu Umar, lalu kemudian Sayyidina Umar mengatakan demikian. Memang begitu yang dirasakan oleh Sayyidina Umar, oleh para sahabat yang lainnya. Fa innahu al-an, ya Rasulullah, sekarang ini, sejak saat ini, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, engkau sekarang ini menjadi aku lebih cintai dari segala-galanya, bahkan terhadap cinta pada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian saat itu Nabi sallallahu menjawab, "Al-an ya Umar, al-an." Baru sekarang wahai Umar, baru sekarang sempurna sudah imanmu, sempurna sudah cintamu. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menuntut, mewajibkan kepada umatnya ini supaya memberikan totalitas ketaatannya, kecintaannya, ketundukannya, kepatuhannya, loyalitasnya sempurna untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, prioritas untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Oleh karena itu, dalam bahasan ini disebutkan bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus diutamakan, didahulukan dari kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Jadi Allah dan Rasulnya itu harus diprioritaskan. Nah, ini yang tidak ada pada umat yang lain. Hanya bisa kita dapatkan pada orang-orang yang beriman saja. Oleh sebab itu, mencintai Rasulullah SAW, mengikutinya sekaligus keharusan dalam mencintai Allah Ta'ala. Mencintai Rasulullah SAW adalah mencintai Allah Ta'ala. Dan bahkan Allah menetapkan cintanya seseorang pada Allah Ta'ala tidak akan diterima melainkan dengan melalui perantaraan cintanya seseorang itu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta kepada Allah akan bertambah ketika seseorang itu mencintai Rasulullah SAW. Dan begitu sebaliknya, ketika seseorang itu tidak mencintai Rasulullah SAW, maka
dia tidak mencintai Allah Ta'ala. Karena perintah Allah Ta'ala sedemikian itu. Sehingga orang beriman akan mendapatkan manisnya cinta, manisnya iman ketika hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya. Itu satu ketetapan yang tidak bisa dirubah, tidak bisa ditawar. Oleh karena itu Rasulullah SAW hendaklah selalu menjadi yang memenuhi dalam relung hati seseorang. Nah, baginda Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa ketika seseorang itu dipenuhi dalam dirinya ingatannya, sebutannya, cintanya, baik itu pada matanya, telinganya, mulutnya, apa segalanya itu kepada Rasulullah SAW, maka baru dia akan mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya itu, kemanisan dalam hidupnya itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 kondisi, 3 keadaan yang apabila seseorang itu berada dalam 3 keadaan itu, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan lapang, merasakan luas, merasakan tidak ada masalah dalam hidupnya. Yang kemudian disitulah letak kemenangan, kejayaan yang sebenarnya itu, yang sejatinya tidak di tempat yang lainnya. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang dalam kondisi Allah dan Rasulnya menjadi lebih dicintai, lebih diprioritaskan daripada selain keduanya. Ini harus banyak berlatih itu untuk menjadikan Allah SWT dan Rasulnya menjadi fokus dalam hidupnya, menjadi lebih dicintai dari segala-galanya, walaupun kepada diri sendiri. Nah, ketika seseorang dalam kondisi seperti itu selalu memenuhi ingatannya, hatinya, pikirannya, kecenderungannya, totalitasnya, ketaatan dan kepatuhannya itu kepada Allah SWT dan Rasulnya terus dipenuhi dalam keadaan seperti itu, maka dia akan menemukan manisnya iman, nikmatnya hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, ketika itu mencintai seseorang, menyukai seseorang, tidak dilakukannya melainkan karena cintanya pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, karena berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, biasanya seseorang itu setelah Allah dan Rasulnya, kepada dirinya, lalu kepada orang-orang dekatnya, kepada ibunya, kepada anaknya, kepada istrinya. Tapi itu dilakukan setelah Allah dan Rasulnya. Ini yang dahsyat ini, ketika seseorang bisa memanage, mengatur emosi kecintaannya itu. Dan di situ Nabi SAW menjelaskan akan mendapatkan rasa nikmatnya iman, manisnya iman. Yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan wa ayya'udu fil kufr ba'da an anqadhahu Allahu kama yakrahu ayyudahu fin nar. Dia membenci untuk kembali kepada kekafiran, apa saja perbuatan-perbuatan kekafiran, apa saja perkataan-perkataan kekafiran, apa saja karakter-karakter kekafiran itu, setelah dia diberikan petunjuk oleh Allah, setelah dia mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam itu,
sebagaimana dia benci kalau sekiranya dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang tidak suka masuk ke neraka, benci kepada neraka itu, bencinya untuk kembali ke kafiran seperti itu. Jadi tidak lagi mau mengulangi, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dahulu, kekafiran dahulu seperti itu. Nah, disinilah baginda Nabi SAW menuntut supaya seluruh umat Islam, umatnya ini, untuk memberikan loyalitasnya, ketaatannya, kepatuhannya, ketundukannya, segala macam yang ada pada diri orang itu dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Ternyata hanya dengan cara itulah seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kesuksesan, akan mendapatkan kejayaan dalam hidup ini. Dan itu sudah dibuktikan oleh para sahabat bahwa sukses seseorang itu ketika didahului dengan cintanya kepada Allah Ta'ala dan cintanya kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, keteladanan itu diperlukan secara mutlak kepada Rasulullah SAW di atas segala apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Dan keteladanan itu mengharuskan adanya penghormatan, ketundukan, kepatuhan, dan mendahulukan segala macam apa yang menjadi keinginan, kecintaan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad ini menegaskan bahwa setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya boleh dalam rangka mengikuti kecintaan kepada Allah Ta'ala dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang kita dalam hidup ketika melihat seseorang yang dalam penilaian kita sempurna, penilaian kita mengagumkan, contohnya dalam bidang olahraga, siapa dalam bidang sosial, siapa dalam bidang kepemimpinan, siapa dalam bidang kepemimpinan, siapa saja yang kita kagumi itu haruslah berdasarkan karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah memerintahkan demikian, karena Rasulullah SAW menganjurkan demikian. Jadi contohnya ketika ada seseorang yang kemudian dalam kompetisi ternyata dia berprestasi, nah kita suka, kita cinta karena memang Rasulullah SAW mencintai seperti itu. Ya, seperti kemarin kita cerita tentang dunia bulat itu, ada Habib Nurmagomedov gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if gitu kan. Orang mukmin yang kuat, jadi dia selalu berusaha untuk berlatih, berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik, kuat secara fisik, kuat secara ilmu, kuat secara sosial, itu lebih dicintai oleh Allah. Dia ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa itu dengan teknik-tekniknya dan lain sebagainya. Ya ketika melawan Conor McGregor yang mampu menundukkan dalam 4 ronde, itu kita suka seperti itu, nah itu boleh seperti itu. Tapi kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang yang karena kemaksiatannya, karena keegoannya, karena yang selain daripada itu, itu yang tidak boleh. Nabi tidak mungkin seperti itu.
Dan itu secara individu, secara komunitas, secara kelompok, Allah SWT akan memberikan kemenangan pada kelompok itu ketika Allah SWT dan Rasulnya menjadi prioritas dalam kebijakannya, dalam ketentuannya, dalam pelaksanaan programnya, seperti itu. Dan itu sudah dibuktikan. Oleh karena itu ada satu perkataan Imam Malik yang menyebutkan tentang umat ini hanya akan menjadi sukses, berjaya, menang, memimpin kalau melakukan hal sebagaimana umat pertama dahulu, generasi pertama dahulu, yakni para sahabat melakukan hal itu. Jadi la yasluhu hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah bisa menjadi baik. Artinya umat ini akan mencapai kesuksesan dengan melakukan hal-hal seperti mana yang dilakukan oleh generasi pertama dahulu, yakni para sahabat. Nah, para sahabat mempunyai ciri-ciri seperti itu. Jadi loyalitasnya, ketaatannya, kecintaannya, kepatuhannya, pengagungannya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya itu melebihi segala-galanya. Nah, ini merupakan satu ciri karakter yang dimiliki oleh generasi pertama dahulu, yaitu senantiasa meletakkan Allah SWT menjadi prioritas dalam hidupnya. Kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Dan itu yang pernah diungkapkan oleh Urwah bin Mas'ud. Beliau itu, dia ini dulu pada perjanjian Hudaybiyah menjadi utusan kafir Quraisy. Ketika Nabi SAW hendak melakukan umrah, kemudian dihalang. Intinya begini, dalam perjanjian itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan pada sekretarisnya untuk menulis perjanjian ini dibuat antara kaum kafir, kaum Quraisy Mekah dengan Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dia menolak. Nah, kalau kami mengakui kamu sebagai Rasulullah, kami tidak akan perang bersama. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Begitu. Lalu kemudian setelah perjanjian itu, jadi perjanjian itu isinya ada 3, bahwa Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya tidak dibenarkan umur tahun ini, tapi tahun berikutnya. Kemudian siapa saja yang masuk Mekah maka dibolehkan, tapi barang siapa yang mau masuk Madinah tidak dibolehkan pada tahun ini. Nah, seperti itu yang perjanjian Hudaybiyah itu. Lalu kemudian Nabi SAW menyetujui perjanjian-perjanjian seperti itu dan ditandatangani. Lalu kemudian Urwah bin Mas'ud setelah kembali kepada kaum Quraisy Mekah, dia mengatakan, wahai kaumku, demi Allah, saya sudah biasa diutuskan kepada raja ini, kepada pemimpin itu, kemudian melakukan dialog, melakukan perjanjian, tetapi saya tidak melihat suatu keloyalitasan pengikut kepada pemimpinnya melebihi dari apa yang dilakukan oleh umat Islam. Mereka mencintai, mengagungkan nabinya Muhammad SAW sangat luar biasa. Demi Allah, mereka tidak memandang nabi itu dengan pandangan yang tajam, tidak melakukan hal-hal yang menganggap rendahnya atau menganggap sama derajatnya, tetapi mereka melakukan pengagungan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Nabi itu meludah, melainkan semua berebut ludahnya karena mengharapkan keberkahan darinya itu. Tidaklah seorang Nabi ini ketika mencuci tangan, ketika berwudu, melainkan semua sahabat siap untuk memberikan pelayanan. Kemudian sampai air wudu dan air yang dipakainya itu
jatuh ke bawah mereka, semuanya berebut untuk mendapatkan keberkahan itu, dilumurkan kepada wajahnya, dadanya, lalu kemudian mereka karena berebutnya itu seolah-olah saling berkelahi untuk mendapatkan sisa-sisa dari apa yang dilakukan oleh nabi mereka itu. Jadi intinya orang kafir pun bisa melihat betapa para sahabat itu mengagungkan, memuliakan, mendahulukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bentuk kecintaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ajaran ini mewajibkan demikian, menuntut demikian untuk mendapatkan kesempurnaan iman, kemanisan iman, kenikmatan iman itu dalam bentuk umat ini. Nah itu pernah juga disampaikan oleh Amr bin As. Amr bin As itu ketika bermasuk Islam, nah ini Urwah bin Mas'ud juga melakukan kekaguman itu, kemudian dia tidak lama kemudian masuk Islam. Begitu juga Amr bin As itu sebagai panglima perang, memimpin orang kafir Quraisy. Lalu kemudian ketika masuk Islam, sebelum saat-saat itu selalu diungkapkan, itu sampai menjelang kewafatannya itu selalu diungkapkan. Dia mengatakan begini, sesungguhnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih aku benci melebihi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masih kafir itu. Tapi setelah dia masuk Islam, setelah dia berkomunikasi, setelah dia bertatap muka, setelah dia bersosial dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan satu kenikmatan, satu keadaan yang tidak hanya dia saja, tapi semua sahabat seluruhnya, pengagungan, kecintaan, dan yang kasih sayang yang sebenarnya gitu. Dan di saat akhir hayat juga itu selalu diucapkan. Jadi sesungguhnya sekarang ini tidak ada manusia yang lebih dicintainya, yang lebih memenuhi ruang matanya, hatinya, pikirannya, melainkan Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya aku diminta untuk memberikan gambaran tentang beliau, saya tidak sanggup, karena untuk memandang wajahnya saya tidak pernah melakukannya dengan tajam. Jadi para sahabat itu ketika bertemu dengan Nabi SAW tidak mampu, tidak sanggup untuk melihat secara detail begitu. Dia hanya dapat gambaran-gambarannya. Makanya ada satu buku yang ditulis, yang dikarang, yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi tentang syama'il, yakni kesempurnaan tubuh, akhlak Rasulullah SAW itu secara gambaran begitu saja. Jadi Nabi SAW itu tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak rendah, tidak terlalu gemuk, tapi juga tidak terlalu kurus. Nah begitu saja gambarannya itu. Jadi sempurna sekali, sempurna sekali. Kalau di dalam Al-Quran itu Nabi disebutkan Nabi yang paling ganteng itu adalah Nabi Yusuf gitu ya. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad SAW, ini kok lebih menarik gitu. Jadi semua strukturnya itu cocok sebagai fisik seperti ini, kepribadian seperti ini. Jadi lebih menarik. Tapi kalau Nabi Yusuf memang ketampanannya, keelokannya, kegantengannya itu di atas semuanya. Tapi ketika dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, ini kok lebih sesuai, lebih cocok, lebih tepat begitu. Dan konsekuensi dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu mengharuskan adanya, ya harus mengagungkan, memuliakan, meneladani, mendahulukan. Itu konsekuensi dari kecintaan itu. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Mendahului di sini artinya
tidak melakukan apapun keputusan, baik itu dalam hal hukum, baik itu dalam hal ketetapan, keputusan, melainkan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, apa yang menjadi komentar orang-orang non-Muslim sebelum dia masuk Islam atau setelah dia mengetahui Islam, baik dia masuk Islam kemudian ataupun tidak, itu mendapati suatu hal yang mengagumkan. Nah, yang dulu seperti diungkapkan oleh Michael Hart yang mengarang buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia ini. Michael Hart memberikan pernyataan di hadapan orang-orang di Inggris, di London ketika itu, karena diundang untuk mempresentasikan bukunya. Sekarang kalian akan dapati sebagai bukti bahwa ratusan juta umat Islam akan siap mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, bahkan nyawanya sekalipun ketika ada seseorang yang menghina, mencaci kepribadian Nabi yang dicintainya ini. Siap berkorban untuk itu. Dan itu di seluruh zaman. Jadi ketika seseorang itu memberikan kecintaan kepada umatnya sepenuhnya dengan segala macam yang ada di hatinya, kejujurannya dan kecintaannya itu, dia menunjukkan bahwa ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah suatu kejujuran, kebenaran. Dia bukan pembohong, dia bukan penipu. Maka ini yang layak, ini yang wajib diberikan apresiasi. Dan itu terbukti sepanjang sejarah itu. Nah, karena dia mengucapkan begitu, karena dia sudah membedah bukunya dan disampaikan realita yang terjadi di kalangan umat Islam ini, mulai sejak itulah orang-orang Barat mulai berbondong-bondong ingin membaca apa sumber utama dari agama Islam ini, yaitu Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu merupakan sumber utama dari syariat Islam ini. Nah, menuntut adanya setelah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, menuntut juga adanya ketaatan sepenuhnya. Karena ketika seseorang itu taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika seseorang itu karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang akan menyebabkan seseorang itu masuk surga. Hanya dengan cinta yang kemudian direpresentasikan dengan ketaatan dan kepatuhannya. Nah, pada pertemuan yang lalu ada kisah tentang ada orang Badui, orang kampung. Yang Badui itu orang kampung, orang yang tidak mengenal peradaban begitulah. Baru masuk Islam. Lalu kemudian setelah beberapa kali mendapatkan katalah materi, katalah ilmu-ilmu dari Nabi SAW, lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Ini belum apa-apa sudah tanya kiamat gitu kan? Kapan kiamat itu akan terjadi? Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Nah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ada amal yang bisa saya banggakan. Artinya sholat pun biasa saja, puasa pun biasa saja, zakat pun tidak ada yang istimewa, semuanya biasa saja. Itu yang dia khawatirkan dari situ. Tapi saya Rasulullah hanya mengandalkan cintanya, hanya mengandalkan cinta saja kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Nabi SAW jawab,
anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi dengan sebab cinta kepada Rasulullah SAW itulah yang menjadi jaminan seseorang itu untuk masuk ke dalam surga Allah Taala. Jadi cinta ini sebenarnya sesuatu hal yang dahsyat ya. Nabi SAW memberitahukan demikian. Dengan cinta itu siapa saja yang dicintai itu seseorang itu akan bersama dengan itu. Oleh karena itu Nabi SAW mengharuskan bahwa umat ini cintanya harus diutamakan kepada Allah dan Rasulnya, karena itu yang akan menjamin keselamatannya. Jadi anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi ternyata loyalitas itu menjadi satu ukuran seseorang itu berada di pihak mana. Maka Allah SWT mengharamkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada orang selain Islam. Itu tegas sekali Allah Taala berfirman dalam Al-Quran. Ada satu ayat, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan Allah Taala mengharamkan hal yang sedemikian itu ke atas orang-orang mukmin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kepatuhan, ketundukan, ketaatan hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang mencintai Allah Taala dan Rasulnya, maka Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kamu jadikan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan ayah-ayah kamu, saudara-saudara kamu sebagai pemimpin jika mereka lebih cenderung kepada kekafiran. Jadi cenderung kepada kekafiran saja itu tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin, tidak boleh dijadikan sebagai pemberian ketaatan, ketundukan, kepatuhan, loyalitas. Jadi harus diberikan kepada orang-orang yang mencintai Allah Taala dan Rasulnya, ya dari kalangan orang yang beriman. Kalau tidak, Allah Taala memberi ancaman dalam surah At-Taubah itu. Jadi tunggu saatnya, tunggu saat kehancurannya itu. Makanya dulu dalam pembahasan pernikahan, Allah kan pernikahan perempuan ahlul kitab dengan laki-laki mukmin muslim, tapi mengharamkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Itu ahlul kitab yang menyembah Allah Taala itu tak boleh, apalagi orang musyrik. Jadi kenapa? Karena perempuan kalau sudah menikah, ketaatan, kepatuhan, ketundukan wajib kepada suaminya. Nah, Allah mengharamkan hal itu. Nah, yang berikutnya bahwa dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu membenarkan apa yang beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh berkata berlawanan, tidak boleh melakukan perbuatan berlawanan, tidak boleh memberikan loyalitas, kecintaan berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semuanya berdasarkan wahyu Allah Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Dalam surah An-Najm ayat 3-4. Jadi memang pada akhirnya kita tidak boleh tidak, melainkan memberikan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan, apa yang dia inginkan itu lebih berhak untuk kita penuhi, untuk kita laksanakan melebihi dari segala-galanya. Nah, juga mencintai Nabi SAW itu dengan tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangannya.
apa yang dibencinya, dan beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Lalu kemudian kita tidak ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kemudian mempertanyakan, mempermasalahkan. Jadi ini satu yang keharusan, kewajiban, kepatuhan, ketaatan itu dituntut untuk Allah Taala dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Nabi Sallallahu dalam surah An-Nisa, Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Ini satu penghormatan yang luar biasa ketika Allah Taala memerintahkan orang-orang yang beriman dan mensejajarkan ketaatan kepada Allah Taala dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Intinya bahwa umat ini akan diberikan kejayaan, kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat ketika tidak hanya saja memberikan ketaatan dan kepatuhan, ketundukan, tapi juga melebihi daripada itu kecintaan, memberikan setiap relung hatinya itu kepada Allah Taala dan Rasul. Baru di situ dia akan menemukan kemenangan, dia menemukan kebahagiaan, menemukan kejayaan. Nah, kesuksesan hidup seseorang itu sangat bergantung kepada kecintaan dan kepatuhannya kepada Allah Taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, apa yang diperintahkan oleh Allah Taala untuk kita senantiasa bersalawat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah melakukannya sebelumnya. Nah, bersalawat itu artinya memberikan apresiasi, memberikan pujian, memberikan bentuk, salah satu bentuk penghormatan. Nah, itu Allah Ta'ala sudah lakukan. Lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan hal itu kepada para malaikatnya. Baru kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang beriman yang berada di dunia ini. Sehingga ketika seseorang itu bersalawat, memberikan apresiasi, memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan doa, memberikan salam penghormatan kepada Nabi SAW, itu bertemulah antara salawat yang dari langit dan salawat yang dari bumi, sehingga menimbulkan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Lalu dari itu Nabi SAW mengajarkan kepada ada seorang sahabat itu, Zubair, dia pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya selalu bersalawat dalam doa-doa saya seperempatnya mula-mula. Kalau bisa kamu tambahkan lagi, kemudian ya Rasulullah saya akan bersalawat sepertiganya. Kalau bisa kamu tambahkan lagi, ya Rasulullah saya bersalawat setengahnya. Kalau bisa kamu tambahkan lagi, ya Rasulullah saya bersalawat 3/4-nya. Masih lagi, kalau bisa lebih lagi, kalau begitu semua doa saya pergunakan untuk bersalawat ya Rasulullah. Barulah kemudian Nabi SAW, kalau begitu hidupmu akan diberikan kemudahan, diberikan jaminan, intinya diberikan segala macam apa yang menjadi tujuan dan permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena memang demikian yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada dalam kehidupan seorang muslim melainkan apa yang ada pada dirinya dipersembahkan semuanya untuk Allah SWT dan Rasulnya, karena itu merupakan satu tuntutan. Dan ketika itu dilakukan, memang jaminan kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan itu terletak di situ. Dan itu sudah dibuktikan oleh generasi pertama dahulu. Dan sebaliknya, orang yang tidak memberikan kecintaan, apalagi melakukan tindakan kebencian, nah itu Allah Ta'ala sudah menegaskan, sesungguhnya orang yang membenci wahai Muhammad SAW itu akan menemui kehancuran, kegagalan. Dan memang dalam sejarah hidup ini, setiap orang yang
upaya untuk membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berakhir dengan tragis, selalu berakhir dengan tragis. Sejak di zaman Nabi SAW, sejak di zaman sahabat terus sampai sekarang. Nah, kisahnya Abu Jahal, kisahnya Abu Lahab, dua tokoh yang sering disebut-sebut, bahkan dalam Al-Quran pun menyebutkan hal yang demikian itu berakhir dengan tragis gitu. Ya, setiap mereka yang membenci itu kalau tidak terbunuh dalam peperangan, meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Itu memang sudah ketetapan Allah. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, dia tidak termasuk dalam golonganku. Nah, kalau sudah tidak masuk dalam golongan Nabi SAW, ya sudah, dakhalan nar gitu. Karena Nabi SAW sudah menjaminkan kullu ummati dakhalul jannah. Setiap orang dari umat ini akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, tidak mau. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, kemudian para sahabat bertanya, "Oh, ya Rasul, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah?" Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan, "Faman ata'ani dakhala jannah, faman asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, taat, baru sekedar taat itu belum sampai kepada cinta, dakhala jannah. Apalagi ketika diberikan taatan loyalitas segala macam itu dipersembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Sampai sedemikian Nabi SAW menegaskan itu. Waman asani faqad aba, barang siapa yang ingkar, tidak mau ikut, yang membenci kepadaku, faqad aba, dia sudah enggan untuk masuk surga itu. Kalau nggak mau masuk surga, nggak masuk neraka gitu. Jadi ini apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini sangat luar biasa. Kesimpulan dan akhir dari apa yang harus dipersembahkan oleh setiap orang Islam itu adalah tidak ada kecintaan dalam diri kita melebihi dari kecintaan Allah Taala dan Rasulnya. Tidak ada yang bisa menjamin kesuksesan dalam hidup kita yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenarnya, melainkan dengan cara memberikan loyalitas kita, totalitas kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini satu ketetapan, satu kaidah, satu rumus dalam hidup. Mau sukses, ya kita kembali pada Allah dan Rasulnya. Kita taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya, dan kita memberikan kecintaan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Baik, sampai di sini barangkali ada tambahan, ada ulasan, ada pertanyaan, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak jamaah sekalian, kita buka sesi untuk manusia. Iya, silakan. Dulu nih. Yang dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Nabi telah mengatakan jika Allah dan Rasulnya itu didahulukan daripada diri kita sendiri. Dan sampai cintanya sahabat kepada Nabi tadi ceritakan berebut untuk air wudhunya. Dan Nabi juga mengatakan tidak boleh gulu berlebihan. Nah, kalau kita dapat lihat keadaan sekarang ini, mulai dari zaman dulu sampai sekarang, banyak orang membenci Nabi sama orang-orang non-Muslim. Mereka berbagai cara untuk memancing kemarahan umat Muslim. Jadi dengan kejadian sekarang ini, menghina dengan karikatur tadi di Prancis, sampai ada yang membunuh orang menghina tadi. Apakah ini juga perbuatan bunuh yang berlebihan sehingga sambil membunuh orang? Dan kita dilarang juga membunuh walaupun mereka non Muslim. Gimana pendapat Bapak? Masya Allah, ini Yang dalam. iya. Viral. Karena sedang viral dan sedang terjadi.
di depan mata kita ibaratnya gitu ya. Jadi ada seorang guru di Perancis, dia atas nama kebebasan ekspresi gitu ya, kemudian membuat karikatur, membuat semacam fiksi gitu untuk menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu ada seorang Islam dari Chechnya, dia sudah mendapatkan warga negara Perancis, bukan warga negara permanen residen. Nah, belum permanen residen, masih bisa balik ke negaranya lagi gitu. Tidak terima dengan apa yang dibuat oleh seorang ini yang membuat karikatur melecehkan Nabi SAW itu, lalu kemudian dipenggal kepalanya, putus kepalanya itu, dan tidak terima itu dilakukan. Karena sudah diingatkan berkali-kali jangan buat itu, tapi malah presidennya membela orang ini, membela orang yang membuat karikatur itu gitu. Nah, ternyata peristiwa itu tidak hanya terjadi sekarang, bahkan sebelumnya, bahkan pernah di zaman Nabi SAW pernah itu. Jadi ada seorang perempuan Yahudi, dia selalu menghina Nabi, selalu melecehkan Nabi. Kemudian ada seorang sahabat yang mengingatkan jangan melakukan itu, bahaya itu. Jangan membuat Nabi sakit, jangan membuat Nabi sedih, jangan membuat Nabi tidak suka. Karena itu akan mencederai dan akan ditahulah bahayanya nanti itu. Ternyata perempuan ini masih juga tandanya sahabat yang mengingatkan tadi itu segera datang mencekik perempuan itu sampai mati. Dan Nabi SAW mendengar, tahu Nabi membiarkan, nggak mengambil hukuman ke atas orang itu. Padahal kalau ada seorang sahabat yang membunuh tanpa haknya itu, Nabi sangat murka, disuruh untuk membayar dia, membayar ganti rugi, bahkan kisah sekalipun. Tapi ini Nabi SAW membiarkan. Nah, beberapa sahabat yang baru masuk Islam ketika dianiaya, ketika dihukum sampai meninggal itu, sampai ketika disiksa itu pingsan, begitu sadar bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Nah, dirinya sendiri dalam keadaan seperti itu dia, saya tidak rela kalau dia sampai tersakiti, kena duri saja saya tidak rela. Tapi saya boleh hancur, saya boleh meninggal, saya boleh mati, tapi jangan sentuh sedikit pun tentang Nabi saya. Sampai begitu loyalitas para sahabat itu. Nah, kalau semua para sahabat begitu, bagaimana orang kafir tidak takut gitu, tidak berani. Nah, ini kisah yang mana ya, di luar konteks gitu kali ya. Khalid bin Walid itu kecintaannya kepada Nabi SAW luar biasa. Sampai ya seperti tadi itu, Nabi meludah itu sebelum jatuh ke tanah itu kalau bisa dirambut untuk mendapatkan keberkahan. Wudhunya juga begitu, ambil diusapkan ke wajahnya, ke tubuhnya. Sampai ketika Nabi SAW bercukur, rambutnya itu dipunguti. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kamu buat apa wahai Khalid? Apa jawabannya gitu ya? Intinya dia mau mendapatkan keberkahan dari ini ya Rasulullah. Saya pergunakan untuk membela Rasulullah dan agama ini ya Rasulullah. Dan didoakan oleh Nabi SAW. Dan dia menjadi apa istilahnya? Pedang Allah ya. Saifullah, pedang Allah ya. Karena kalau Hamzah itu Asadullah, singa Allah. Jadi, nah ini banyak yang mau menyembunyikan dalam sejarah itu. Khalid bin Walid setiap kali berperang itu selalu membawa ikatan rambut yang di dalamnya itu ada beberapa helai rambut Nabi SAW. Dan dia meyakini ini berkah yang didoakan oleh Nabi SAW. Dan setiap kali perang itu, sampai perang yang paling dahsyat itu perang Yarmouk, kalau nggak salah itu perang Yarmouk itu ratusan ribu tentara Rom itu bisa
ditekan, bisa dipojokkan, masuk ke dalam jurang, dan semuanya terjebak di situ, semua didorong masuk ke jurang. Sampai terakhir kepada panglimanya, itu lawan tanding 1 lawan 1 dengan Khalid bin Walid. Jadi pedang sama pedang sudah beradu, tinggal semuanya habis sudah terlepas, tinggal fisik sekarang. Itu sampai hancur, sampai remuk dada panglima perang Rom itu, sehingga Khalid bin Walid berhak mendapatkan semua apa yang dipakai oleh panglima perang itu, dari emasnya, dari mahkotanya, dari segala macamnya. Intinya kecintaan para sahabat itu dengan keyakinannya begitu, Nabi SAW membenarkan gitu, membolehkan. Dan itu tidak hanya terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi di zaman sahabat juga. Yang Sayyidina Abu Bakar yang pernah kita kisahkan itu mengirimkan utusan untuk kepada orang itu, salah seorang itu, minta zakatnya karena dia sudah besar dan dia tidak membayarkan itu. Dan orang itu mengatakan, Muhammad itu memang kawanmu. Nah, bahasa melecehkan yang begitu, koncomu. Tidak terima apa ini, lalu kemudian ditusuknya. Orang-orang protes, sama kok sampai begitu, apa tidak berlebihan seperti itu. Kemudian diadukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan begini. Dia tidak terima, lalu berkelahi kemudian dibunuh. Ya, karena dia menyaksikan sendiri, kalau saya ketika itu yang berada di sebelahnya, saya sendiri yang akan melakukan. Jadi Sayyidina Abu Bakar juga tidak memberikan hukuman dan bahkan memberikan dorongan, dukungan kepada orang yang sahabatnya itu. Dan Sayyidina Umar lebih keras lagi, tapi lebih banyak lagi yang seperti itu. Bahkan ada yang sekedar mengatakan apa yang dipakai untuk kalung ini, rida kita namanya selendang, sorbannya Nabi SAW itu busuk katanya, karena nggak pernah dicuci, nggak pernah di. Oh, ada orang bangkit lalu nggak terima, dibunuhnya orang itu. Dan itu berulang-ulang dalam sejarah. Makanya Michael Hart ini mengatakan ratusan ribu orang Islam akan bersiap, karena dia sudah mengkaji, meneliti hal itu, akan siap mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, sampai nyawanya sekalipun untuk membela Nabi yang dia cintai ini ketika ada orang yang melecehkan. Makanya dulu sempat heboh, ada seseorang yang pernah mengatakan di Indonesia, Nabi waktu kecil recetan. Rebes. Itu sontak orang-orang. Tapi karena dia orang Islam dan dia mau meminta maaf gitu, selesai sudah. Oh enggak, itu enggak tahu enggak. Serius masalah itu. Karena Nabi SAW yang disaksikan oleh para sahabat itu, yang diriwayatkan dalam beberapa hadis itu, Nabi SAW itu tidak waktu kecilnya, tidak waktu besarnya, ketika bangun tidur itu wangi, seolah-olah sudah mandi, tidak seperti pada umumnya anak-anak. Jadi luar biasa fisiknya itu. Nah, itu yang diceritakan oleh Abu Thalib ketika dia menceritakan, saya punya anak banyak, belasan anaknya itu, tapi sejak dan ekonominya sangat kurang, tapi sejak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dalam jagaannya itu, dia merasakan ekonomi yang berlebih, anak-anaknya pun bisa bergaul dengan Nabi Muhammad itu sangat suka. Waktu Nabi Muhammad masih kecil, usia 7 tahun atau 10 tahun begitu antara itu. Dan selalu kalau memberi makan, kalau yang didahulukan Nabi Muhammad SAW, makanan itu jadi cukup. Susu pun begitu, susu kalau mau dihidang kepada anak-anaknya, disuruh Nabi Muhammad SAW dulu minum, baru kemudian anak-anaknya cukup. Tapi kalau anaknya yang lain didahulukan, habis gitu. Jadi dia merasakan kekaguman yang luar biasa. Anak-anaknya ketika baru bangun tidur itu tidak seperti Nabi Muhammad baru bangun tidur. Ini kan ada ya, kita perhatikan ada anak-anak tertentu itu selalu semangat, rapi, wangi gitu. Itu yang dialami oleh setiap siapapun yang pernah bergaul dengan Nabi SAW. Sampai Ummu Sulaim itu
ketika didatangi Nabi SAW dan istirahat di rumahnya di siang hari di tempat tidurnya pakai tikar, itu begitu Nabi SAW bangun, basah-basah air yang tergenang di tikarnya itu dikumpulkan. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, "Oh Muslim, kamu buat apa dengan apa keringat itu?" Gitu. "Ya Rasulullah, saya belum pernah merasakan wanginya minyak wangi yang ada di dunia ini melebihi dari wanginya keringatmu ya Rasulullah." Rasulullah membenarkan, membolehkan itu. Jadi begitu, dan beberapa orang menyimpan apa saja yang dari fisik Nabi SAW itu untuk digunakan sebagai berkah, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan orang lain selain Rasulullah SAW. Jadi ini di luar konteks hukum kalau begitu. Memang Nabi SAW mengizinkan seperti itu karena Nabi mengharuskan umat ini untuk mencintai lebih dari segala-galanya. Ini jarang dibahas itu. Dan orang kafir saja tahu gitu. Michael Hart itu bukunya itu tidak pernah tersisa. Setiap terbit habis terbit karena orang banyak mencari buku itu, dan orang yang sudah membaca buku itu antara dua. Kalau dia kafir masuk Islam, atau kalau orang Islam dia memberikan loyalitasnya yang lebih lagi, atau dia menjadi pembenci dan kemudian hancur dengan kebenciannya itu. Dan siapa yang membunuh orang Prancis itu? Muhammad Doh. Orang Cisnya itu ketika dibawa balik ke Cisnya, dia disambut ya, ada viral itu videonya itu ya. Viral itu videonya. Gimana? Jenazahnya itu disambut orang penuh satu masjid, setiap jalan sampai menuju ke kuburannya tidak ada semacam ruang. Padahal itu di sana masih ada virus itu, tapi tetap juga orang menyambutnya itu luar biasa. Jadi seperti itu. Itu fenomena yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Kenapa sampai begitu banget ini orang Islam? Jadi orang kafir itu benci pada 3 hal. Yang pertama, ketika dalam salat itu dibacakan Al-Fatihah, itu menggetarkan hati mereka, takutnya luar biasa. Yang kedua, ketika ada orang yang mengucapkan salam, benci sekali itu. Kemudian yang ketiga, ketika ada teriakan Allahu Akbar, itu umat ini baru. Nah itu menunjukkan kecintaan kepada syariat Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai bergetar, takut. Jadi bukan kita mengancam, tapi hakikatnya adalah orang kalau sudah sampai benci kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak ada kebaikan pada diri orang itu. Kesimpulannya seperti itu. Tidak ada kebaikan pada diri orang itu. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu satu kemenangan, satu kesuksesan, satu ajaran yang luar biasa. Kenapa dia kemudian memberikan kebencian seperti itu? Dia bukan orang manusia biasa. Dia orang yang dijaga, dilindungi, terpelihara dari melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi itu bukan hulu kalau yang begitu. Yang hulu itu kalau dikait-kaitkan dengan apa yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Dengan orang yang melakukan salawat tapi diikuti dengan hal-hal kesyirikan, nah itu nggak boleh gitu. Itu namanya hulu. Yang berlebihan yang bukan dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu bukan. Itu tidak. Itu termasuk dalam hulu. Itu tidak yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan baik kita bahas itu yang kecintaan seseorang kepada Nabi sampai berani melakukan seperti itu banyak dalam sejarah itu. Mungkin ini Pak, mungkin Nabi takut dia ditembak, kayaknya bisa. Itu yang dimaksud demikian, yang berlebihan.
tapi dia nanti dianggap Tuhan. Nah kalau yang itu iya. Tapi kalau ada orang yang melecehkan Nabi SAW kemudian umat ini diam saja, itu yang justru tidak suka oleh Nabi SAW. Paling tidak harus ada pembelaan terhadap itu. Maka Nabi SAW memberikan jaminan anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau memang itu dilakukan karena cintanya pada Nabi SAW, nah tidak. Wow, ada lagi selain perihal visual Nabi. Ada yang mengatakan itu salah seperti membuat hadis palsu. Iya. Karena perilaku, sikap dan Nabi itu menjadi suatu hukum dan menjadi hukum Islam dari hadis. Sehingga kalau ada memvisualkan itu seperti ya dia menggambarkan atau menerbitkan suatu hadis yang susah diklarifikasi sama sahabat-sahabat Nabi. Karena pendapat Nabi itu ada yang mengklarifikasi hal itu. Ya, memang ada batas-batas yang dibolehkan, ada batas-batas yang tidak dibolehkan. Jadi seperti Syama'ilun Nubuwah, apa yang ditulis oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya itu, dia memvisualkan fisik Nabi SAW dalam bentuk tulisan, dalam bentuk penjelasan ya, bukan dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk patung, bukan dalam bentuk raga, karikatur gitu. Nah, itu yang Nabi SAW memang melarang seperti itu. Tapi kalau sekedar hanya menjelaskan, Nabi SAW itu bentuknya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Dan apa saja yang memang terkait dengan Nabi SAW itulah hadis. Itulah hadis gitu. Makanya hadis itu kan ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang marfu, ada yang maqtu, ada yang munqati, sampai beda-beda. Nah, jadi kalau itu diucapkan sahabat beda lagi. Kalau itu diucapkan oleh tabi'in beda lagi. Jadi memvisualkan di sini memang sifatnya ada batasannya. Kalau hanya sekedar penjelasan melalui perkataan-perkataan, melalui baik itu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, baik itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, baik itu apa yang menjadi bentuk Nabi SAW, itu sebatas itu dibolehkan. Tapi kalau sudah memvisualkan dalam bentuk fisik begitu, dalam bentuk seperti mereka gambar, karikatur dan sebagainya, itu yang tidak dibolehkan. Dan itu sangat dijaga oleh umat Islam sampai sekarang. Maka film yang berkaitan dengan Nabi SAW seperti Ar-Risalah, seperti Singa Padang Pasir dan sebagainya, ketika Hamzah berkomunikasi dengan Nabi SAW, gambar Nabi itu tidak ditunjukkan di situ. Tapi kalau Nabi saja yang tidak dibenarkan itu hanya Nabi Muhammad SAW saja. Tapi kalau Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, radhiyallahu itu semuanya boleh. Sesuai dengan apa yang dipersaksikan oleh para sahabat dan digambarkan oleh para sahabat ketika itu. Makanya memang sangat spesial Nabi kita SAW yang tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Sepakat para ulama bahwa untuk bertawassul dengan Nabi SAW itu dibolehkan. Tapi kalau dengan selain Nabi SAW yang sudah meninggal, itu sepakat para ulama tidak dibolehkan. Nah, yang membolehkan, itu kemudian disitulah letak perbedaan itu. Disitulah letak khilafnya itu. Nah, kenapa kita harus yang membahas yang khilaf-khilaf ini? Kenapa kita yang tidak membahas yang disepakati itu? Nah, gitu. Jadi memang umat ini sepakat dalam hal seperti ini sampai hari kiamat. Sejak zaman para sahabat sampai hari kiamat. Itu yang disepakati. Makanya
kita tidak akan mendapatkan gambar atau patung atau apa yang berkait dengan Nabi SAW, tapi hanya sekedar penjelasan akhlaknya Nabi itu begini. Fisiknya Nabi itu begini dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambaran apa yang disaksikan oleh para sahabat itu yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah langsung dalam bentuk seperti fisik, orangnya seperti inilah, nggak bisa. Yang uniknya dalam Islam yang tidak ada pada agama lain. Kalau agama lain Nabi Isa kan divisualkan ya. Kalau yang orang umat Nasrani yang di Cina, ya Nabi Isa itu mirip-mirip Cina gitu. Kalau yang umat Nasrani di Afrika, ya Nabi Isa itu seperti orang negro gitu. Kalau orang Barat, ya Nabi Isa itu seperti orang Barat gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ya ternyata banyak hikmahnya supaya di kemudian hari tidak dikultuskan dan itu menjadi guru, menjadi keluar dari syariat Islam itu. Akhirnya umat ini tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada Rasulullah itu. Allah. Tapi ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan istighfar. Dan dari saya sekian bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.